Gula di otak anak Anda namanya autis. Gula di otak orang tua namanya demensia atau Alzheimer. Gula di mata kamu namanya glaukoma. Gula di gigi Anda namanya lubang gigi. Gula pada kulit Anda namanya penuaan dini. Gula pada tidur Anda namanya insomnia. Gula di dalam darah Anda namanya diabetes. Kelebihan gula di dalam tubuh Anda namanya kanker. Gula di industri makanan disebut sebagai bisnis triliunan rupiah. Masih suka makan manis? Anda mencampurkan buah yang tinggi enzimnya, buah yang tinggi enzim itu contohnya apa? Nanas, ya, atau pepaya juga boleh, atau mungkin kiwi kalau Anda bisa dapatkan. Lalu Anda cemplungin atau Anda campurkan dalam madu kayak begini, ya. Madu nggak usah pakai air ya. Jadi buah-buahan tadi Anda cincang, Anda potong-potong kecil, lalu Anda rajang, lalu masukkan dalam madu, lalu kan numpuk tuh di bawah dia, atau mungkin sebagian ke atas, lalu Anda tutup di sini selama 3 hari. Ya, tutup di sini selama 3 hari, maka dia akan fermentasi di dalam. Dan sebagian madu ini ya akan bertambah kadar airnya dari air yang ada pada buah tadi. Tapi menariknya apa? Fermentasi di sini akan menciptakan super duper probiotik dalam madu ini. Jadi cukup dengan 1 sendok teh atau 1 sendok makan, Anda masukkan air madu ini ke dalam gelas dan Anda guncang-guncang, kocok-kocok gitu, maka Anda sudah terasup, ya. Mungkin saya tidak tahu nilai angka persis berapa, tapi mungkin puluhan bahkan ratusan probiotik masuk dalam tubuh kita dari madu ini. Nanti bisa dicobain kalau mau. Ini madu ini, madu probiotik. Tapi bikin sendiri aja juga bisa kok. Masih ingat caranya? Madu, lalu cari madu yang kadar airnya rendah, ya. Lalu Anda cincang nanas atau pepaya atau kiwi, masukkan ke sini tanpa air ya. Tutup pakai plastik rapat selama 3 hari. Nanti 3 hari buka, si buahnya tadi Anda buang. Ya. Karena kalau dia dibiarkan di sini lama-lama dia akan terus fermentasi. Buahnya dibuang lalu Anda kocok madunya. Ini madu bisa Anda simpan dalam kulkas sebagai super enzim. Sering saya sampaikan, ya ini bukan kita menghina makanan, bukan, tapi kita belajar supaya makan tuh lebih apa ya, lebih hati-hati, ya. Contoh Anda makan nasi goreng yang halal, nggak masalah. Cuman orang makan nasi goreng, nasi 1 piring, ada bakwannya, ada kerupuknya, habis itu dia makan lagi atau minum gula teh manis, kan gula semua akhirnya kan, naik semua gulanya itu, akhirnya apa? Terus seharian begitu terus tuh, naik, lama-lama pankreasnya kelenger. Nggak bisa lagi memproduksi insulin. Gula yang masuk banyak dia nggak bisa keluarkan dengan cukup, gula yang masuk dikit dia juga nggak bisa keluarkan. Akhirnya apa? Lemes terus orangnya. Ya. Nah, itu sebenarnya bisa Anda mulai kita perbaiki. Salah satu caranya apa? Dengan pakai tadi cuka tadi itu. Cuka apa? Yang jelas bukan cuka dapur. Cuka apa? Cuka apel boleh, cuka nanas boleh, cuka madu boleh. Obesitas, gangguan metabolik sindrom yang pada akhirnya menyebabkan insulin resisten, penyakit diabetes mellitus tipe 2 muncul, lalu komplikasi-komplikasi lainnya akibat diabetes, seperti jantung, stroke, gagal ginjal, bahkan penyakit kulit sekalipun, ya, itu disebabkan karena gangguan sistem pencernaan yang buruk. Sistem pencernaan yang buruk dengan tanda-tanda sulit, BAB keras, BAB tidak lancar, BAB tidak rutin, itu tanda-tanda bahwa seseorang itu memiliki sistem pencernaan yang buruk. Plak yang begitu banyak di dalam usus besar itu akan menyebabkan proses yang namanya autointoxikasi. Nah, proses autointoxikasi inilah yang akan mengakibatkan naiknya oksidasi di dalam darah kita yang disebut sebagai stres oksidatif. Setelah proses autointoxikasi pasti akan terjadi yang namanya stres oksidatif. Nah, stres oksidatif inilah yang akan menyebabkan terjadinya inflamasi atau peradangan mulai dari tingkatan sel,
ya, sampai dengan yang pada akhirnya muncul penyakit-penyakit seperti diabetes tadi, jantung, stroke, gagal ginjal, bahkan penyakit kanker. Ya. Jadi sekali lagi teman-teman, jika ingin sehat dan bebas dari penyakit degeneratif, ya pastikan sistem pencernaan kita baik. Lalu bagaimana cara menjaga sistem pencernaan yang baik? Yang pertama kali harus dilakukan, prinsipnya satu, makan jangan berlebih-lebihan. Ya, itu ada dalam agama kita, agama Islam, mengatakan bahwa jika kita ingin memasukkan makanan, cukuplah sepertiganya untuk makanan, sepertiganya air, dan sepertiganya lagi untuk bernafas. Yang kedua, tentunya pilih makanan. Ya, pilihlah makanan-makanan yang tidak menyebabkan perlengketan di dalam usus. Contoh makanan-makanan yang menyebabkan usus kita akan mudah kotor itu seperti gula dan tepung. Ya, gula dan tepung itu yang tentunya ini menjadi makanan favorit ya di Indonesia, itu akan menyebabkan perlengketan usus lebih banyak. Makanan yang kurang serat, kurang minum air putih, itu juga menyebabkan usus kita bertambah kotor. Dan satu lagi yang juga menyebabkan banyaknya racun atau plak di dalam usus kita karena kebiasaan tidur setelah makan. Jadi kalau di saat kita makan, ya, itu kan membutuhkan gerakan peristaltik usus yang baik, ya, membutuhkan energi yang cukup. Nah, pada saat kita makan lalu tidur, ya, otomatis terjadi penurunan gerakan peristaltik usus sehingga terjadinya gangguan penyerapan nutrisi. Jadi sampah yang terbentuk akan lebih banyak tentunya. Ini yang menyebabkan pada akhirnya usus kita menjadi kotor, ya. Dan yang terakhir, jika ingin ususnya sehat, lakukan puasa secara rutin, intermittent fasting boleh, atau puasa Senin Kemis, atau puasa Daud, itu silakan.